Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala Yang saya muliakan Bapak dosen Bapak Dr. Hasani Ahmad Said MA, kemudian teman-teman yang saya muliakan. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tafsir Quran surat Ali Imran ayat 123 sampai ayat 129, hasil karya Dr. Said Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Baiklah, saya sendiri akan menjelaskan tentang biografi Said Qutb dan riwayat hidupnya. Said Qutb bernama lengkap Said Qutb Ibrahim Hussein. Beliau lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1906 di kampung Mausyah, yaitu salah satu provinsi di Asyut di jajaran tinggi dataran tinggi negara Mesir. Beliau memang dibesarkan dalam keluarga yang sangat ahli dalam bidang Al-Quran. Ayahnya bernama Haji Qutb bin Ibrahim dan ibunya bernama Sayyidah Nafasah. Ayahnya dipanggil ke pangkuan yang maha kuasa pada saat Said Qutb sedang berkuliah. Ketika berbicara tentang proses pendidikan, Said Qutb memang sangat kental dengan ilmu Al-Qurannya. Jadi wajar saja kalau beliau mengarang suatu kitab yang dinamakan dengan tafsir Fi Zilalil Quran. Beliau bahkan pada umur 10 tahun pun sudah menjadi hafiz Quran, sudah menguasai pengetahuan beliau tentang ilmu Al-Quran. Nah, kemudian tidak lama beliau masuk ke kuliah dan mendapatkan ijazah S1 dalam bidang sastra dan diploma di bidang tarbiyah pada tahun 1933. Nah, ketika beliau kuliah tentu banyak pemikiran-pemikiran yang dipengaruhi oleh Abbas Mahmud Al-Aqad. Beliau seorang sastrawan besar yang cenderung pada pemberatan. Melaluinya dibukakan pintu-pintu perpustakaan yang besar. Hal ini membuatnya ia asik dalam perpustakaan serta mengambil keuntungan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat pembaratan serta dalam bidang sastra, lirik, dan kehidupan. Setelah itu beliau menjadi mahasiswa di Darul Ulum. Ia sudah mempunyai kegiatan sastra, politik, dan pemikiran yang nyata. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, ia menerbitkan sajak-sajak ataupun esai-esainya di berbagai koran, majalah, serta menyampaikan ceramah-ceramah kritisnya di mimbar fakultas. Nah, itulah sosok yang sangat pemberani yang kita tahu dari seorang Said Qutb. Nah, setelah lulus kuliah, Said Qutb bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah milik Departemen Pendidikan selama 6 tahun lamanya. Nah, setelah beliau menjabat bekerja di Departemen Pendidikan, beliau kerja sebagai pegawai kantor di Departemen Pendidikan sebagai pemilik untuk beberapa waktu. Kemudian beliau berpindah tugas lagi di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama 8 tahun. Sewaktu di lembaga ini, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama 2 tahun. Nah, ketika di Amerika Serikat, beliau membagi waktu studinya antara beberapa tempat, diantaranya adalah University of District of Columbia, kemudian juga Greeley College di Colorado, dan setelah itu beliau meraih gelar MA di universitas itu dan juga di Stanford University. Baru setelah tamat kuliah itu, ia sempat berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia. Mengenai perjalanan hidupnya, Said Qutb dikenal seorang mujahid dan pemburu Islam terkemuka yang lahir di abad ke-20. Beliau merupakan sosok monumental dengan segenap kontroversinya, pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapatnya yang memang tidak diterima oleh semua kalangan, sehingga banyak pemerintah-pemerintah yang tidak sepemahaman dengan pemikiran dan gagasan-gagasan beliau. Tidak seperti rekan-rekan perjalanannya, keberangkatan Said Qutb ke Amerika Serikat ternyata memberikan saham yang besar, ya, memberikan kontribusi yang besar pada dirinya sehingga menimbulkan dan kesadaran semangat Islam yang sebetulnya. Terutama setelah ia melihat bangsa Amerika berpesta pora, senang-senang, berfoya-foya atas meninggalnya seorang cendekiawan Muslim yang bernama Imam Hasan Al-Banna pada tahun 1949. Nah, hasil studi dan pengalamannya selama di Amerika Serikat itu
meluaskan wawasan pemikiran ya, mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang akan paham ketuhanan. Oleh karena itu ketika ia kembali ke Mesir, bahwa ia sangat yakin Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme, sehingga ia terlepas dari cengkraman material yang tidak pernah puas selama-lamanya. Sekembali pulang dari sana, dalam kondisi lebih erat dalam berpegang teguh kepada Islam dan lebih mendalam keyakinannya terhadap pentingnya Islam serta kewajiban untuk berkomitmen dengannya, ia berubah menjadi seorang muslim yang aktif sekaligus mujahid, seorang pejuang. Setelah itu beliau masuk ke dalam tentara dalam jemaah Ikhwanul Muslimin yang mengikatkan langkahnya dengan langkah jemaah ini serta mempercayakan prinsip-prinsip keislaman di sepanjang hayat. Nah, saat itulah ia memegang sebagai ketua penyebaran dakwah dan pimpinan redaksi koran Ikhwanul Muslimin. Nah, Sayyid Qutb ikut berpartisipasi di dalam mengkoreksikan revolusi serta ikut berpartisipasi secara aktif dan berpengaruh pada pendahuluan revolusi. Nah, para pemimpin revolusi terutama Gamal Abdul Nasir, ia sering ke rumah Sayyid Qutb untuk menggariskan langkah-langkah ya, bagi keberhasilan revolusi. Nah, ketika revolusi itu berhasil, Sayyid Qutb menjadi sangat dihormati dan dimuliakan oleh para tokoh-tokoh revolusi sebelumnya. Ya, karena Sayyid Qutb hanya seorang sipil yang terkadang menghadiri pertemuan-pertemuan Dewan Komando Revolusi atau dikenal dengan majelis di Mesir bernama Majelis Qiyadah Ats-Tsaurah. Nah, para tokoh revolusi pernah menawarkan padanya jabatan menteri serta kedudukan-kedudukan tinggi lainnya. Namun, sebagian besar tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada Sayyid Qutb beliau tolak sebagian besar. Nah, dalam waktu yang tidak begitu lama, ia juga studi bekerja sebagai penasehat Mustasyar Dewan Komando Revolusi dan bidang kebudayaan, sehingga kemudian beliau menjadi sekretaris bagi lembaga penerbitan pers. Nah, tetapi kerjasama antara Ikhwanul Muslimin dengan Gamal Abdul Nasir tidak langsung lama. Sayyid Qutb kecewa karena kalangan pemerintah Gamal Abdul Nasir di Mesir tidak menerima gagasannya untuk membentuk negara Mesir menjadi negara Islam. Nah, pada 2 tahun kemudian, tepatnya pada bulan November tahun 1954, ia ditangkap oleh Nasir bersama-sama penangkapan besar-besaran pemimpin Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena pada saat itu Sayyid Qutb dengan rekan-rekannya dituduh bersekongkol untuk membunuh, melakukan kegiatan agitasi anti pemerintah dan sebagainya, dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Jadi yang pertama kali Sayyid Qutb dipenjara 3 kali berturut-turut. Yang pertama 15 tahun. Nah, pada saat di penjara beliau merevisi 13 juz pertama, menafsirkan Al-Quran. Nah, itu yang kita kenal dengan kitab Fi Zilalil Quran, 13 juz yang pertama. Termasuk beberapa buku diantaranya Hazad Din, inilah agama Islam, dan Mustaqbal Hadzal Din, masa depan di tangan Islam. Setelah Sayyid Qutb menjalani hukuman selama 10 tahun, akhirnya ia dibebaskan oleh Gamal Abdul Nasir atas campur tangan pribadi Ibu Abdus Salam Arif. Siksaan fisik dan mental para anggota-anggota Ikhwan meninggalkan bekas yang mendalam kepadanya. Nah, setelah bebas, akhirnya Sayyid Qutb kembali menulis karangan buku yang berjudul Ma'alim Fit Thariq. Nah, dengan sebab karangan kitab ini, Sayyid Qutb akhirnya ditangkap kembali yang kedua kalinya pada tahun 1965. Akhirnya pada pemenjaraan yang kedua ini, Sayyid Qutb berhasil menyelesaikan kitab Fi Zilalil Quran utuh menjadi 30 juz tafsir Al-Quran pada waktu penahannya yang kedua kali. Nah, menurut Dr. Abdullah Azam, beliau merupakan mujahidin dari Afghanistan. Pada tahun 1965, Dinas Intelijen mengirim surat kepada Gamal Abdul Nasir, dan surat itu menyatakan, Anda mengira bahwa Anda telah menghentikan arus kebangkitan Islam di negeri Muslim, tapi itu keliru. Sebab di sana masih ada gerakan Islam yang berada di bawah permukaan. Buktinya buku Ma'alim Fit Thariq, petunjuk jalan, karangan Sayyid Qutb banyak tersebar di pasar-pasar. Sebanyak 30.000 buah buku laku terjual dalam waktu relatif singkat. Semuanya itu dibeli oleh kaum militan. Nah, baru setelah ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama 3 orang saudaranya, yaitu Muhammad Qutb, Hamidah, dan Amidah.
juga ikut ditahan kira-kira dengan 20.000 orang lainnya, diantaranya 700 orang wanita. Nah, setelah dilakukan penyiksaan sadis terhadap mereka yang di luar nalar manusia siksaan itu, akhirnya Mahkamah Revolusi menjatuhkan hukuman gantung kepada Sayyid Qutb dan juga terhadap 2 orang tokoh pergerakan Islam di Mesir yang bernama Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawasi. Walaupun secara kasat mata beliau mendapatkan tantangan dan begitu banyak rintangan yang berat di dunia Islam yang menolak hukum yang zalim itu, tetapi Sayyid Qutb beliau tetap menghadapi tantangan dan macam-macam cobaan itu dengan sabar. Ya. Bahkan di saat Sayyid Qutb sudah sekarat, sudah mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi, nah Gamal Abdul Nasser yang pada saat itu menjadi presiden Mesir tetap menginstruksikan para algojonya di penjara perang agar mempercepat pelaksanaan eksekusi kepada Sayyid Qutb dan saudara-saudaranya. Akhirnya pada Ahad sore tanggal 28 Agustus bertepatan dengan 12 Jumadisani tahun 1386 Hijriah, setelah dikeluarkan putusan hukuman eksekusi, maka seluruh pimpinan redaksi media massa dihubungi dari kantor Kami Syaraf. Sekretaris Gamal Abdul Nasir bidang penerangan mengeluarkan berita pada media massa, pagi ini telah selesai pelaksanakan eksekusi terhadap Sayyid Qutb, Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf. Baiklah, untuk karya-karya saya tidak akan menjelaskan begitu banyak karya-karya yang telah dituliskan oleh Sayyid Qutb, tapi paling tidak ada 8 karya yang menyebabkan beliau masuk penjara. Ya. Pertama ada Ma'alim fit Thoriq, ada Fi Zilal As-Sirah, Muqawimat atau At-Tasawwuratul Islami, ada Fi Muqibal Iman, Nahwul Mujtama Islami, Hazal Quran, Awaliyat di Hazadin, dan Taswibat fil Fikr Al-Islamil Mu'asir. Itu adalah kitab-kitab yang menyeret beliau masuk ke dalam penjara di zaman pemerintahan Gamal Abdul Nasir. Saya kira untuk biografi saya cukupkan. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan kepada saudara Sudrajatullah untuk menjelaskan tentang profil tafsir di dalam Fi Zilalil Quran. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan dari pemakalah sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penafsiran tafsir Fi Zilalil Al-Quran yang dikarang oleh Sayyid Qutb. Jadi pada mulanya tafsir ini merupakan adalah dari serial majalah Al-Muslimun namanya. Serial majalah Al-Muslimun ini diterbitkan oleh organisasi yang bernama Ikhwanul Muslimin. Menurut saya organisasi Ikhwanul Muslimin ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena bayangkan aja di tahun 1900-an, 1940-an kalau nggak salah waktu itu udah ada organisasi yang bisa menerbitkan sebuah majalah. Bayangkan saja ketika di zaman ini, di zaman yang bisa disebut zaman modern ini, orang yang bisa menerbitkan majalah, maksudnya organisasi yang bisa menerbitkan majalah ataupun menerbitkan buku itu sangat sedikit sekali, dan itu sangat luar biasa sekali. Dan di zaman itu, di tahun 1900-an itu udah ada gitu organisasi yang bisa menerbitkan sebuah majalah gitu. Itu sangat luar biasa sekali. Makanya organisasi Ikhwanul Muslimin ini di era itu di Mesir itu salah satu organisasi yang sangat luar biasa yang bisa menerbitkan sebuah majalah gitu. Nah, ketika di edisi ketiga majalah ini terbitlah tulisan tafsir Fi Zilalil Al-Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb ini bercita-cita pada awalnya menerbitkan tafsir yang lengkap dari juz 1 sampai juz 30. Nah, tapi cita-citanya ini terhenti ketika tahun 1954 karena beliau dituduh makar. Nah, dari situ belum kelar nih, tafsir ini belum kelar, belum selesai. Tafsir ini baru sampai surat Toha waktu itu. Nah, ketika di penjara, beliau pun masih melanjutkan tafsir ini karena Sayyid Qutb menuntut kepada pihak penjara kalau misalkan pihak penjara mau mengganti kompensasi beliau di Ikhwanul Muslimin, maka beliau siap tidak melanjutkannya gitu. Tapi
beliau sudah meyakini kalau misalkan pihak penjara ini tidak akan menyanggupinya, makanya pihak penjara memberikan sebuah kelonggaran untuk Sayyid Qutb melanjutkan penulisan tafsirnya di penjara, sehingga tafsir fi Zilal Al-Quran ini selesai pada tahun 1950-an waktu itu di penjara gitu. Selanjutnya, tafsir ini lahir dari proses perenungan yang sangat mendalam sekali, yang disebabkan karena menurut Sayyid Qutb bahwa dewasa ini manusia itu berada dalam kesengsaraan yang disebabkan oleh banyaknya faham dan aliran yang tidak jelas, sehingga menyebabkan manusia itu berada dalam kesengsaraan yang tadi. Nah, dan juga dewasa ini manusia itu berada terlibat dalam pertarungan darah yang tiada hentinya, sehingga lahirlah tafsir ini yang akan menunjukkan bahwa manusia itu harus hidup di bawah naungan Al-Quran, seperti itu, bahwa tidak ada jawaban, tidak ada solusi selain ajaran Islam, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan dari penafsiran tafsir fi Zilal Al-Quran ini menurut Sholah Abdul Fattah menunjukkan bahwa tujuan utama untuk mengembalikan umat manusia bahwa pada sesungguhnya ajaran utama itu adalah ajaran Al-Quran, karena pada waktu itu manusia itu terlibat pada peperangan, ya, perang saudara, ditambah waktu itu Mesir juga dijajah oleh Inggris, sehingga manusia itu tidak, warga Mesir ya, terutama warga Mesir itu tidak memerdulikan bahwa ajaran sesungguhnya itu adalah ajaran Al-Quran, sehingga menurut Sholah Abdul Fattah tujuan utama untuk terbitnya atau terrealisasinya tafsir fi Zilal Al-Quran ini adalah untuk mengembalikan ajarannya manusia itu bahwa ajarannya kepada Al-Quran, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu penafsiran Sayyid Qutb pada surat Al-Imran ayat 123 yang berbunyi walaqad nasarakumullahu fi badri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasarakum, walaqad dan sudah pasti, walaqad di sini ada dua penguatan, ya, ada huruf lam taukid dan ada qad nasoro. Ketika qad diikuti dengan fi'il madhi, qad nasoro itu adalah merupakan suatu penguatan, yaitu artinya adalah pasti, dinamakan dengan qad tahqiq. Apabila diikuti dengan fi'il mudhari itu namanya qad taqlil, artinya apa itu ya udah itulah pokoknya lah. Tapi di sini disebutkan diikuti dengan fi'il madhi, artinya pasti. Di sini diceritakan ketika perang Badar waktu itu, kaum muslimin dengan jumlahnya 300 orang melawan 1000 orang. Kalau misalkan kita dipikir dengan akal dan logika, itu tuh tidak masuk akal gimana caranya kaum muslimin yang berjumlah 300 orang bisa menang melawan kaum kafir yang berjumlah 1000 orang gitu. Makanya di sini disebutkan walaqad, ada dua penguatan dan sudah pasti. Nasoro, pertolongan Allah katanya. Nasorokum, Allah menolong kalian semua. Nasorokumullah, Allah menolong kalian semua. Makanya disebutkan di akhirnya juga fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah kalau kamu itu merupakan orang-orang yang bersyukur, itu supaya kamu tuh termasuk orang-orang yang bersyukur, seperti itu. Makanya ketika perang Badar, umat muslim, orang muslim itu sebenarnya disuruh untuk bersyukur gitu, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika pertolongan Allah itu sudah datang gitu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada saudara Jajat. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penafsiran Sayyid Qutb mengenai surat Ali Imran ayat 124 sampai 126. Ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Yang artinya, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah menurunkan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Kemudian ayat selanjutnya, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka menyerangmu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menurunkan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, penafsiran Said Qutb mengenai ayat ini adalah, ini merupakan perkataan Rasulullah pada waktu perang Badar, karena sedikitnya jumlah kaum muslimin yang menghadapi musuhnya itu kaum musyrikin dalam jumlah yang sangat besar. Padahal mereka kaum muslimin keluar hanya untuk menghadapi para pedagang yang membawa barang dagangannya, bukan untuk menghadapi kaum musyrikin yang membawa senjata yang lengkap. Nah, hal ini pula lah yang menjadi latar belakang terjadinya perang Badar, yang mana pada waktu itu terdengar berita di kota Madinah tentang adanya sebuah kafilah besar kaum musyrikin Quraisy yang membawa barang dagangan dalam jumlah yang sangat besar. Yang mana barang dagangan ini juga milik kaum muslimin. Kafilah besar ini, kafilah kaum musyrikin Quraisy ini di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Nah, kemudian berita ini terdengar sampai ke telinga Rasulullah SAW. Kemudian beliau, Rasulullah, mengajak kaum muslimin untuk menyambut kedatangan kafilah tersebut. Rasulullah SAW berkata, berangkatlah menghadang mereka, dan mudah-mudahan Allah menyerahkan barang dagangan mereka kepada kamu sekalian. Nah, di samping itu, Abu Sufyan bin Harb juga mendengar berita bahwa Rasulullah telah mengerahkan para sahabatnya untuk menghadang rombongan Abu Sufyan bin Harb. Nah, kemudian Abu Sufyan bin Harb juga mengerahkan beberapa mata-mata untuk memantau keadaan rombongan mereka. Nah, singkat cerita, kafilah kaum musyrikin Quraisy tiba di lembah, yang bernama Lembah Badar. Nah, kemudian kaum musyrikin dan kaum muslimin saling berdekatan, hingga terpecahlah perang di antara keduanya, yang mana kaum muslimin yang berjumlah 300-an melawan kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu 3.000-an orang. Nah, perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, lanjut ke penafsiran Said Qutb mengenai ayat ini, yaitu Rasulullah menyampaikan kepada mereka apa yang diinformasikan Tuhannya pada hari itu. Untuk memantapkan hati dan kaki mereka, beliau sampaikan pula kepada mereka syarat untuk mendapatkan pertolongan, yaitu dengan kesabaran dan ketakwaan. Sebagaimana pada ayat 125, yang artinya itu, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, kemudian penjelasannya itu, maka sekarang Allah memberitahukan kepada mereka bahwa kembalinya segala urusan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang efektif itu adalah dari Allah, dan diturunkannya malaikat itu tidak lain adalah untuk menggembirakan hati mereka supaya menjadi tenang, senang, tentram, dan mantap. Nah, kemudian lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 126 yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Nah, yang mana artinya itu, dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, penafsiran Said Qutb mengenai ayat 126 ini yaitu, dengan pengerahan yang berulang-ulang dalam ayat Al-Quran seperti ini, dengan bermacam-macam metode penegasan,
Maka mantaplah hakikat itu di dalam hati mereka, yaitu kaum muslimin, dalam bentuknya yang indah, tenang, mendalam, dan cemerlang. Nah, kemudian beliau memberitahukan kepada mereka bahwa hakikat sumber perbuatan di balik semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di akhir ayat 126 yang artinya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Said Qutb menafsirkan ayat ini Allah Maha Perkasa, yaitu yang Maha Kuat, yang memiliki kekuasaan, yang berkuasa untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Dan dialah yang Maha Bijaksana, yang mana Said Qutb menafsirkan yang memberlakukan kadarnya sesuai dengan hikmahnya dan mewujudkan kemenangan itu, bahkan kemenangan yang manapun, dan tujuan-tujuannya yang tidak ada campur tangan manusia sedikit pun dalam hal ini. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kemudian penafsiran Said Qutb ayat 127 sampai 129 yang insya Allah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Naufal. Baiklah saudara-saudara, teman-teman, saya akan lanjutkan penjelasan yang sudah dilanjutkan oleh saudari Astri. Baik, saya akan menjelaskan tafsir Quran surat Ali Imran ayat 127 sampai 129 di dalam kitab Zilalil Quran. Ayat 127 ini merupakan tujuan Allah pada saat itu membebaskan, menolong para pasukan perang Badar. Apa hikmah Allah membebaskan dan menolong pasukan perang Badar? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 127 yang berbunyi, liyaqta'a tarafam minal ladzina kafaru aw yaqbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bahwa pertolongan itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merealisasikan kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan dari Rasul pada saat ketika Allah membebaskan pasukan Badar yang pada saat itu sangat sedikit jumlahnya dibandingkan orang-orang kafir pada saat itu yang sedang berperang. Tapi Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, para pasukan Badar, semata-mata untuk yang pertama, paling tidak ada 3 hal yang menjadi poin yang sangat menonjol. Pertama, liyaqta'a tarafam minal ladzina kafaru, bahwa Allah memberikan pertolongan kepada pasukan perang Badar pada saat itu adalah semata-mata untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, sehingga berkuranglah jumlah mereka, berkuranglah wilayah mereka yang sudah ditaklukkan, bahkan berkuranglah harta rampasan karena mereka rampas, dan berkuranglah efektivitas mereka di muka bumi ini karena setelah terbunuhnya mereka. Jadi semata-mata Allah menolong kaum muslimin, menolong pasukan Badar pada saat itu ya semata-mata hanya karena untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan para kaum muslimin, tidak ada intervensi dari para rasul, tidak ada intervensi bantuan dari rasul, tapi semata-mata yang hanya melakukan pertolongan kepada kaum muslimin pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa tujuan Allah mengalahkan pasukan kafir yang melawan kaum muslimin di perang Badar? Aw yakbitahum fayanqalibu khaibin, atau untuk menjadikan mereka hina. Allah jadikan mereka kekalahan, Allah jadikan mereka sebagai pasukan-pasukan kafir yang kalah semata-mata agar Allah jadikan mereka dalam keadaan hina yang sangat hina-hinanya. Lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Ketika mereka pulang dari pasukan Badar, ketika mereka pulang dari tempat-tempat peperangan di Badar, maka mereka pulang ke wilayah mereka tidak membawa apa-apa. Bahkan mereka sangat hina karena tidak bisa memenangkan kaum muslimin yang pada saat itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan orang-orang kafir. Dan yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan kaum kafir pada saat perang Badar adalah aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Yang ketiga, mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah,
Allah mengazab mereka dengan cara memberikan pertolongan kepada kaum muslimin untuk mengalahkan mereka, melawan mereka, atau memantikan mereka atas kekafiran yang akan mereka bawa ke neraka. Semua itu sebagai balasan atas kezaliman mereka dengan cara berbuat kafir kepada kaum muslimin. Dengan cara mereka merusak bumi ini, memfitnah kaum muslimin, kezaliman mereka, ya, kezaliman mereka dengan cara memerangi kesalehan yang berupa manhaj syariat dan peraturan Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan. Juga bermacam-macam kezaliman yang lain yang menyebabkan mereka zalim terhadap kaum muslimin. Jadi paling tidak 3 poin ini yang menjadi substansi yang sangat penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan ma'unah kepada kaum muslimin semata-mata hanya untuk menjalankan 3 hal pada perang Badar. Pertama, bahwa untuk membinasakan mereka. Yang kedua, untuk membuat mereka hina sehingga ketika mereka pulang ke negerinya mereka tidak bawa apa-apa. Dan yang ketiga, sebagai azab bagi para kafir, karena mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap muslimin. Dengan kekafirannya mereka memfitnah kaum muslimin, dengan kekafirannya, dengan kejahatannya mereka hancurkan kaum muslimin, mereka berbuat zalim, mereka melakukan intimidasi kepada kaum muslimin. Nah, itu sebagai azab bagi mereka orang-orang kafir pada saat itu. Nah, bagaimanapun juga kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada seorang pun yang ikut andil dalam kemenangan ini. Bahwa menang ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan dengan siapapun. Tidak ada campur tangan Nabi dalam masalah urusan kemenangan ini. Bahwa yang memenangkan, yang melakukan pertolongan kepada kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan urusan uluhiyah, kaidah ketuhanan secara murni. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, ketika Allah sudah memenangkan kaum muslimin, memenangkan kepada orang-orang kafir dengan 3 hikmah tadi, maka kaum muslimin dapat melepaskan dirinya dari kemenangan ini. Artinya kaum muslimin tidak ada sesuatu yang dibanggakan, termasuk sifat-sifat sombong. Ketika ini hal sudah meresap di kaum muslimin bahwa Allah menangkan kepada kaum muslimin atas orang-orang kafir, maka orang-orang muslim tidak punya hak prerogatif untuk mengklaim bahwa dirinya adalah yang bisa memenangkan. Itu hikmah yang kedua. Tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa berbangga hati, tidak ada rasa paling tinggi, karena semata-mata ini adalah urusan dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala minal awal, dari awal sampai akhir. Maka kembalilah urusan manusia, taat ataupun durhaka, itu dikembalikan kepada Allah. Nah, urusan ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dakwah dan urusan manusia yang taat dan yang durhaka adalah sama. Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama beliau hanyalah menunaikan peranannya saja. Kemudian melepas tangan mereka dari hasil-hasilnya, mereka memperoleh pahala dari Allah atas kesetiaan, loyalitas dan penunaikan tugas mereka. Nah, nuansa lain dalam konteks ini adalah yang dikandung dalam teks ayat, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Artinya tidak ada seseorang pun yang dapat mengintervensi bahwa kemenangan dimenangkan oleh orang muslim, lalu ada orang mengatakan ini gara-gara saya. Tidak ada yang bisa mengintervensi. Bahkan Rasul sekalipun tidak bisa. Yang hanya bisa memberikan kemenangan dan hanya bisa mengalahkan kepada orang-orang kafir adalah orang-orang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjawablah sudah ucapan mereka pada surat Ali Imran ayat 154, apakah ada bagi kita barang sesuatu campur tangan dalam urusan ini? Dan dalam perkataan mereka pada yang sama, sekiranya ada bagi kami barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di saat di sini. Itulah. Jadi artinya semuanya apapun yang dilakukan oleh umat Islam dan peperangan apapun yang dimenangkan umat Islam pada dasarnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatan terhadap perang Badar dan penetapan terhadap hakikat-hakikat pokok dalam tasawur Islam ini diakhiri dengan memaparkan suatu hakikat menyeluruh yang menjadi tempat kembalinya hakikat bahwa kemenangan dan kekalahan itu kembali kepada hikmah Allah dan kadar Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketetapan ini diakhiri dengan menetapkan prinsip yang besar bahwa semua urusan di seluruh langit, bumi, alam semesta, dan apapun yang ada di isinya itu merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah lah yang bisa mengampuni siapa yang dikehendakinya dan bisa mengazab siapapun yang dikehendakinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat ayat Al-Imran ayat 129, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ghafurur rahim." Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki, juga dia mengazab siapapun yang dikehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah kemauan mutlak yang bersumber pada kekuasaan yang mutlak. Inilah tindakan yang mutlak suatu terhadap urusan hamba-hambanya sesuai dengan hukum kepemilikannya terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang di bumi. Di sana tidak ada kezaliman, tidak ada sikap dikasih terhadap para hamba itu, baik dalam membersihkan ampunan maupun dalam memberikan hukuman. Semua ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan dengan sebijak-bijaksananya, seadil-adilnya, kasih sayang, rahmat dan pengampunan. Maka urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat dan maghfirahnya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun juga lagi Maha Penyayang. Pintu pun senantiasa terbuka bagi siapa yang para hambanya yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmatnya dengan kembali kepadanya, mengembalikan semua urusan kepadanya dan melaksanakan kewajiban yang difardukannya serta meninggalkan kebalikannya daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Karena hikmah, kodrat, masyiahnya Allah yang mutlak di belakang sarana-sarana dan sebab-sebab itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita kesolihan ataupun ketaatan ataupun keburukan ataupun kedurhakaan itu adalah pilihan kita. Kita akan memilih hal yang baik, tentu kita akan diberikan pahala dengan ganjaran yang baik. Tapi kita memilih kepada keburukan, kemaksiatan, kejahatan dan kriminalitas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kita atau mencoba kita dengan berbagai macam cobaan dan rintangan. Tetapi ingat, bagi siapa-siapa yang sudah melakukan perbuatan maksiat, yang sudah menyimpang, yang sudah lalai terhadap Allah, wallahu ghafurur rahim, bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemutlakan kekuasaannya dapat mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan dapat memberikan rahmat siapapun yang dikehendaki. Karena pada dasarnya sifat Allah adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Inilah presentasi dari kelompok 6 teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, ada kesalahan dalam menuliskan makalah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasan Ahmad Syed MA yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah ini dan serta telah memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bima wasala. Wallahu a'lam bima alima. Wallahu yaghfir dzunubana wa dzunubakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.